Batik merupakan salah satu warisan budaya yang selalu dilestarikan karena memiliki nilai seni yang tinggi. Seperti salah satunya di Tulungagung memiliki banyak IKM batik yang dapat menciptakan ciri khas motif hingga filosofinya. Berikut IKM batik Gading Kencono dan Baronggung Tulungagung. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu memiliki dampak yang sangat besar di bidang perekonomian. Salah satunya pihak yang terkena imbas pandemi yakni pada sektor UMKM. Di Kabupaten Tulungagung, UMKM yang bergerak dalam sentra industri batik sejak beberapa bulan terakhir banyak menghentikan aktivitas produksinya akibat menurunnya daya beli masyarakat. Untuk mempertahankan usaha UMKM di bidang industri, batik memang cukup berat apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Namun dengan modal tekun, keuletan, serta bantuan dari pemerintah yakni Pemkab Tulungagung, industri batik di Tulungagung mampu bertahan. Demi mendukung UMKM yang bergerak dalam sentra industri batik ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam melakukan banyak kebijakan agar pelaku usaha batik tetap memproduksi di tengah pandemi. Salah satunya seperti sentra batik Gading Kencono Tulungagung ini. Alhamdulillah, untuk Gading Kencono ini sebenarnya saya hanya melestarikan warisan budaya leluhur. Karena sebelum kami sudah beberapa puluhan tahun yang lalu, sekitar 1960-an itu leluhur kami, kakek kami yang atas nama Haji Sofyan, beliau sudah merintis sejak tahun itu. Alhamdulillah pada saat itu juga mengalami kejayaan, mengalami perkembangan yang baik, dan alhamdulillah sekarang dengan legalitas kami legalitaskan dengan atas nama Batik Gading Kencono. Namun sebelumnya juga abah saya juga mengembangkan sayap. Setelah akung saya juga membatik, abah saya Abah Afifuddin Mansur, ibu saya Siti Musalamah juga termasuk pengusaha juragan batik kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, para pengrajin batik harus mampu berinovasi untuk mengembangkan berbagai jenis produk, sehingga jika permintaan pasar menurun bisa menjual produk baru seperti masker dan lain sebagainya sesuai kebutuhan konsumen saat ini. Alhamdulillah, karena batik merupakan warisan leluhur ya Mas, karena di sentranya juga di Mojosari ini banyak pembatik, makanya saya juga berusaha bagaimana SDM di Mojosari ini tumbuh lagi. Meskipun saat ini masa pandemi, saya berusaha bagaimana pengrajin kami, pembatik itu tetap bisa bereksis, berkarya, dan juga berinovasi. Karena selain batik, kami juga membuat masker juga. Sentra batik yang berada di Jalan Sidoluhur nomor 4 Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung ini pun sampai saat ini sudah mengembangkan berbagai macam produk. Tidak hanya batik tulis saja, melainkan sudah memproduksi batik printing, cap kombinasi, dan sul tulis. Kami sudah ada beberapa jenis mulai dari printing, cap, kombinasi, full tulis. Kalau untuk printing yang melayani untuk seragam-seragam yang kelasnya sedang Mas. Kalau untuk tulis dengan harga yang tertentu. Kami sudah ada beberapa jenis mulai dari printing, cap, kombinasi, full tulis. Kalau untuk printing yang melayani untuk seragam-seragam yang kelasnya sedang Mas. Kalau untuk tulis dengan harga yang tertentu. Mahalnya kain batik sendiri sangat beragam. Hal tersebut ditentukan oleh keunikan motifnya. Tentu, masing-masing sentra batik di Tulungagung juga memiliki ciri khas motif yang berbeda.
Seperti di batik Gading Kencono ini memiliki motif andalannya, yakni motif Gajah Mada. Nah, berikut ulasan filosofi motif batik Gajah Mada. Kalau untuk tulis ini memang khasnya Tulungagung, yakni batik motif Gajah Mada, yang mana motif Gajah Mada ini terinspirasi dari batik Gajah Mada, yang mana beliau itu termasuk pemersatu beberapa suku bangsa. Makanya dalam batik Gading Kencono ini termasuk beberapa motif yang dijadikan satu lembar kain. Suatu contoh ini, Mas, ini ada beberapa motif tertuang dalam satu lembar kain. Jenis batik sendiri juga disesuaikan oleh permintaan masing-masing konsumen, namun tak meninggalkan ciri khas jenis batik yang dimiliki oleh para pengrajin batik di Tulungagung. Kalau kami cenderung ke klasik dan sogan. Namun jika ada request yang mungkin yang mencolok, kami pun siap untuk melayani. Kalau klasik cenderung ini, Mas, banyak motif yang kecoklatan, sogan, karena yang diunggah adalah sogan. Kalau yang modern nanti ada tambah-tambahan tolet atau lainnya, warna-warna yang cerah gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa batik Indonesia sudah diakui dunia internasional sebagai salah satu warisan budaya dunia. Hal ini dipertegas UNESCO yang menempatkan batik Indonesia sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda pada tahun 2009 di Abu Dhabi.